situasi semakin memanas. Gerakan aksi mahasiswa dari universitas sejumlah wilayah pun meluas. Apakah benar akan terjadi reformasi jilid 2 dan kepemimpinan Prabowo Gibran akan berakhir tragis jika benar peristiwa 98 kedua ini terjadi? Di bulan Juni-Juli akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik besar yang ujungnya akan menggulingkan pemerintahan Prabowo. Lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Menurut Noel, reformasi jilid 2 ini hanya butuh satu pemicu dan 98 jilid 2 tidak lama lagi akan terjadi, ujar Noel. Tinggal butuh satu pemicu, dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Jika Pak Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini, kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Dan mari kita rangkum dan kupas tuntas isu ini. Apakah akan terjadi reformasi jilid 2? Lalu apa yang akan terjadi jika reformasi jilid 2 terulang kembali? Pasti banyak yang penasaran dan bertanya-tanya bagaimana nasib Presiden Prabowo kalau peristiwa 98 kedua ini terjadi. Ikuti terus pembahasannya di channel Sarang Informasi ini agar tidak gagal paham. Dan mari support channel kami dengan cara subscribe, like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Wacana dan ancaman reformasi jilid 2 memang sedang mengemuka dan menjadi topik hangat akibat memanasnya dinamika politik nasional. Namun, apakah hari ini akan terwujud menjadi gerakan masif seperti tahun 1998? Masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Narasi ini muncul sebagai respon terhadap berbagai isu krusial, mulai dari arah kebijakan ekonomi, lonjakan biaya hidup, hingga hilangnya fungsi penyeimbang check and balance di lembaga legislatif. Kita justru peduli dan cinta kepada Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia justru benar bangkrut. Tapi perilaku inilah yang justru ketika tidak berubah akan membuktikan bahwa Indonesia akan bangkrut secara ekonomi, Indonesia akan bangkrut secara demokrasi, dan terakhir Indonesia akan bangkrut secara moral. Dan kita tidak akan pernah pindah untuk demo di DPR atau di istana, karena istana sekarang adalah membuat kebijakan bobrok yang menyusahkan rakyat, dan DPR sekarang udah bukan legislatif lagi, tapi sekarang ada loket administratif dari eksekutif. Buktinya apa? UU P2SK, gimana draftnya? Belum ada. Buktinya apa lagi? UU Polri, tiba-tiba jadi dalam sekejap, sulap penyulap. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM seperti BEM Seluruh Indonesia atau BEM-SI dan aliansi mahasiswa di berbagai daerah secara terbuka telah melontarkan ancaman untuk menggelar demonstrasi besar-besaran. Menanggapi dinamika ini, pihak kepolisian, Polri, BIN, dan Istana Kepresidenan telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk merespon potensi eskalasi unjuk rasa tersebut.
Beberapa pengamat dan pakar tata negara menilai bahwa penurunan DPR sebagai penyeimbang eksekutif menjadi celah yang sah untuk dilakukan koreksi sistem. Akan tetapi, ada juga analisis yang skeptis dan menyebut bahwa wacana ini hanya sekedar framing politik tanpa desain perubahan yang konkret. Jika gerakan reformasi jilid 2 yang disuarakan berbagai elemen mahasiswa benar-benar terjadi, negara berpotensi mengalami gejolak sosial, ekonomi, hingga kelumpuhan politik. Dampak utama yang dapat terjadi di antara lain, eskalasi massa masif berisiko mengguncang kepercayaan pasar jika tuntutan perbaikan ekonomi tidak dipenuhi. Hal ini dapat memicu kekacauan, pelambatan investasi, dan ancaman terhadap kepemimpinan nasional. Jika gerakan ini berujung pada pelengseran kekuasaan secara paksa tanpa skenario suksesi yang konstitusional, negara akan mengalami kekosongan kekuasaan atau chaos yang berpotensi melumpuhkan sistem birokrasi dan pelayanan publik secara total. Mobilisasi massa berskala besar rawan disusupi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, yang dapat memicu bentrokan dengan aparat keamanan, kerusakan fasilitas umum, hingga kerusuhan massal seperti peristiwa 1998. Jika kita melihat ancaman-ancaman dari mahasiswa ini sangat mengerikan jika pemerintah benar-benar gagal dan tidak menanggapi apa yang jadi tuntutan oleh mahasiswa. Mahasiswa BMSI Jateng memberi tenggang waktu 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Jika gagal, mereka mengancam menggelar reformasi jilid 2. Lalu bagaimana nasib Prabowo jika benar terjadi reformasi jilid 2? Jika terjadi gerakan reformasi jilid 2, nasib Presiden Prabowo Subianto akan sangat bergantung pada respon pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil, stabilitas ekonomi nasional, serta dukungan dari institusi politik dan militer. Apakah ada peluang pelengseran melalui konstitusi? Ancaman nyata bagi kelangsungan kekuasaannya bisa terjadi jika tekanan gerakan rakyat seperti dari BMSI dan elemen buruh mencapai titik kritis. Serupa dengan peristiwa 1998, jika kritis ekonomi memburuk, ditandai dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan kepercayaan publik. Konsolidasi massa ini berpotensi menggulingkan pemerintahan atau memaksa adanya transisi kekuasaan. Skenario moderat menunjukkan bahwa Prabowo mungkin tidak lengser, namun terpaksa melakukan konsesi besar-besaran. Ini termasuk merombak kabinet secara besar-besaran atau reshuffle, membatalkan kebijakan ekonomi yang dianggap pro-oligarki, dan mengembalikan independensi lembaga negara untuk meredam kemarahan publik. Nasib Prabowo juga akan ditentukan oleh soliditas partai politik pendukungnya. Jika koalisi di parlemen retak dan tidak lagi menjadi penyeimbang eksekutif yang baik, dukungan politik bisa hilang. Di sisi lain, jika TNI atau Polri tetap mengambil sikap mengamankan konstitusi dan negara secara netral, eskalasi kekerasan politik dapat dihindari, namun ia bisa kehilangan legitimasinya.
Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama lagi dengan saya dimanapun Anda berada. Saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua. Ya, teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan beberapa cuplikan video yang sangat menarik, dan tentunya video ini tidak terlepas dari perbincangan publik, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Ya, teman-teman, ada juga beberapa teman kita yang menyuarakan isi hati mereka di kolom komentar. Namun sebelum kita bedah lebih lanjut, jika ada juga tanggapan ataupun pendapat dari teman-teman semua, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berpikir kritis, mari kita berbagi pendapat tentang isu yang sedang beredar ini. Ya, teman-teman, kita awali di komentar Reva Saika yang mengatakan setuju bila MBG tidak ditutupi. Lengserkan, semoga sukses. Disampaikan oleh Sri Nureni, terus berjuang 2 tahun berlalu, kinerja pemerintah bukannya semakin membaik. Nggak usah tunggu sampai 5 tahun, tambah hancur. Bu Michelle mengatakan seharusnya Presiden segera menyampaikan pada rakyat. Dudung mengatakan setuju reformasi jilid 2 untuk memperbaiki pemerintahan yang tidak pro rakyat. Dustan mengatakan lanjutkan sampai berhasil. Teman-teman, Labora mengatakan daripada korban rakyat banyak, sebaiknya dengan legowo dan introspeksi diri, mundur secara ksatria seperti mantan mertuanya. Jelas pemicunya kenaikan harga BBM dan kebutuhan bahan pokok rakyat serta korupsi. Gatotek mengatakan setuju banget, lengserkan. Disampaikan oleh Rosid, demo seperti Nepal atau Wowo Nepalkan saja. Surat ini mengatakan, ya Allah, apabila presiden dan para pejabat aparat di negeri ini orang-orang yang zalim, turunkan azabmu untuk mereka, tetapi apabila mereka amanah, limpahkan rahmatmu, ya Allah, ya Malik. Teman-teman, Sri Sukeni mengatakan, teruskan perjuanganmu. Disampaikan oleh Sumarsi, lengser Presiden RI Indonesia, Allahu Akbar, amin ya robbal alamin, menang rakyat Indonesia. Murka mahasiswa mengamuk, pemerintah tidak memenuhi syarat yang diajukan mahasiswa mewakili rakyat Indonesia bersatu jilid 2. Waluyo mengatakan setiap ganti penguasa KKN tetap terjadi makin masif. Disampaikan oleh Amri, Prabowo ini negara ini miliknya, jadi seenaknya buat aturan, jangan main angin antar kena badai. Ya, selanjutnya teman-teman disampaikan oleh Amri, Prabowo ini negara ini miliknya, jadi seenaknya buat aturan, jangan main angin antar kena badai. Disampaikan oleh Susi Rongga, mantap mahasiswa. Mang Darsi mengatakan biar aja negara bubar daripada dipenuhi para maling uang negara. Oppo 3X mengatakan, ayo lengserkan Pak Prabowo segera. Disampaikan oleh Hendy Katio yang mengatakan mengingat negara kita adalah negara demokrasi, artinya pemerintah dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan mengingat sejarah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan peristiwa tahun 1966, ada kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia telah berhasil membentuk pemerintahan Orde Baru. Ya, mahasiswa adalah kaum intelektual bangsa, wajar mereka mengubarkan pembaruan dalam berbangsa dan bernegara. Hidup mahasiswa Indonesia. Pujiati mengatakan, yes, cepat terwujud, amin. Selanjutnya teman-teman disampaikan oleh Yanto, 2 tahun menjabat hanya meneruskan penderitaan rakyat yang semakin menjerat jauh dari cita-cita luhur bangsa ini. Sugi mengatakan wujudkan reformasi jilid 2 agar RI lebih baik. Disampaikan oleh Boaf yang mengatakan kemungkinan krisis tahun 1998 akan mengulangi lagi. Rolian mengatakan semoga rakyat terus kompak bersama mahasiswa demi untuk membawa rakyat sejahtera. Jika rakyat sulit bersatu, maka nasib rakyat akan terus menjadi tulang punggung para pejabat. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Rida Ros yang mengatakan teruskan perjuanganmu pahlawanku demi seluruh rakyat Indonesia. Nurfika mengatakan setuju reformasi untuk memperbaiki negara yang semakin rusak karena ulah maling-maling berdasi. Gunarto mengatakan Pak Prabowo harus berani menangkap Jokowi dan makzulkan Gibran, kalau tidak berani tangkap Jokowi malah petaka buat Pak Prabowo.
Benz Noer mengatakan reformasi jilid 2 revolusi nepalkan pemerintah yang selalu menyengsarakan rakyat. Waktunya rakyat Indonesia bangkit. Mohmahdan mengatakan contoh korupsi atau markup. Kereta WOS membeli kereta cepat paling mahal padahal ada kereta yang murah kualitasnya sama. Belum proyek-proyek lainnya. Kahuri mengatakan harus revolusi negeri ini sudah hampir busuk di semua lini. Satu kata revolusi. Riantik mengatakan setuju banget reformasi jilid 2, awalnya karena curang demi ambisi jadi presiden. Alfabeta mengatakan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Banten siap turun gunung, tunggu saja tidak lama lagi sudah di depan mata. Fajri mengatakan, ayo tolong Pak Presiden kabulkan tuntutan mahasiswa demi kebaikan bangsa. Disampaikan oleh Misik Daud, terus berjuang para mahasiswa serta seluruh rakyat Indonesia. Semoga cepat berhasil dan pulang keadaan selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami hanya bisa berdoa semoga apa yang diinginkan oleh para mahasiswa serta rakyat Indonesia yang penting demi kebaikan Indonesia ke depannya. Dan para mahasiswa sebagai penerus bangsa Indonesia harus berjuang sepenuh hati demi masa depanmu. Ngatiman mengatakan lanjutkan mahasiswa mudah-mudahan selalu. Agam mengatakan negeri ini sidang di ijazah Jokowi. Mari Bung rebut kembali. Nasib Siregar mengatakan mahasiswa maju terus, Prabowo Gibran harus segera dilengserkan. Ilham mengatakan alhamdulillah doaku ya Allah semoga tubang pemerintahan Bowo ini. Basri mengatakan semoga penguasa jahat raya ini melindungi mahasiswa mewakili rakyat menyampaikan aspirasinya demi kemajuan bangsa. Yudi mengatakan berpikir positif dan bijak. Dipias mengatakan untuk urusan revolusi totalnya itu bukanlah sesuatu untuk sebagai urusan pribadi dan berkelompok seperti pemerintahan para kelompok Firaun, tetapi untuk Pancasila yang sejujur-jujurnya, Pancasila yang seadil-adilnya. Sampaikanlah pesan ini kepada seluruh mahasiswa dan juga kepada seluruh rakyat miskin yang ada di seluruh negara Republik Indonesia ini. Dan lagi pula apa untungnya seluruh mahasiswa dan seluruh rakyat miskin negara Republik Indonesia ini memiliki pemerintah Firaun itu. Kecuali hanyalah untuk memperkaya para kelompok Firaun itu sendiri. Sampaikanlah pesan ini kepada seluruh bangsa ini dan bangsa manusia yang ada di seluruh dunia ini. Terima kasih. Rustaman Snawi mengatakan setuju MBG diberhentikan. Muhammad Nur Fauzi mengatakan janjinya menangkap koruptor nyatanya tambah banyak proyek korupsi. Haryadi mengatakan, mantap doa dan harapan masyarakat kecil semoga terlaksana. Akan terjadi reformasi jilid 2 untuk menyelamatkan negeri ini dari kancuran. Karena bobroknya pemerintah saat ini karena udah salah memilih pemimpin yang mampu memimpin negeri ini merdeka. Teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di cuplikan video menarik lainnya.